Karena harta ini komponen yang manusia berdiri tegak kehidupannya dengannya. Maka diatur padanya hukum-hukum yang bisa menjadi sebab kebaikan manusia, sebab terjaganya, terlindunginya kehidupan mereka, dan sebab tegaknya sebuah negeri, sebuah negara. Pada zakat itu ada haknya orang-orang fakir, ada haknya orang-orang yang miskin. Ada hak dari 8 golongan, sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Siapa saja yang berhak menerima zakat. Disebut ayat khusus siapa yang berhak menerima zakat. Solat itu tidak disebutkan bagaimana cara solat di dalam Al-Quran. Ada solat-solat dalam Al-Quran, pernah baca? Solat itu takbiratul ihram dulu sampai salam. Ada di dalam ayat? Tidak dalam ayat. Yang menjelaskan itu adalah hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau zakat tidak dirinci zakat itu. Dari mana diambilnya, kemudian penyalurannya 8 golongan, itu ada rinciannya. Dan para ulama menulis dari buku-buku terkait dengan harta ini. Karena harta ini komponen yang manusia berdiri tegak kehidupannya dengannya. Maka diatur padanya hukum-hukum yang bisa menjadi sebab kebaikan manusia, sebab terjaganya, terlindunginya kehidupan mereka, dan sebab tegaknya sebuah negeri, sebuah negara. Kayaknya ada buku-buku ditulis oleh para ulama namanya Kitabul Amwal, putar harta-harta. Karena di dalam tegaknya negeri itu ada sumber penghasilan, kekuatannya dari sudut harta. Rasulullah SAW itu hanya 23 tahun diutus oleh Allah sebagai seorang nabi dan rasul. Tapi 23 tahun ini adalah masa-masa keberkahan untuk alam semesta. Tegak negeri Islam di kota Madinah. Terbentuk umat Islam sebagai umat yang paling banyak di atas muka bumi. Wilayah umat Islam terbentang dari timur hingga barat. Padahal Rasulullah SAW bukan seorang raja, bukan pula anak raja, bukan pula orang yang punya warisan banyak, bukan pula pedagang sukses yang banyak, hartanya banyak sekali, kayaannya berlimpah. Beliau seorang Sallallahu Alaihi Wasallam yang kadang dalam 2 bulan keluarganya hanya makan korma dan minum air saja. Tapi bersamaan dengan itu bisa punya negara, punya pasukan, bisa membela agama, menegakkan jihad fi sabilillah, bisa menyebabkan negara-negara takluk di bawah kaki beliau. Romawi, Persia, Bahrain, itu di masa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena agama ini sudah mengatur dari sumber kekuatan di dalam hal tersebut. Karena itu Nabi SAW tidak punya harta milik sendiri, tapi ada harta di tangan beliau dari sudut peraturan agama sebagai kepala negara. Itulah yang dibagi kepada para sahabatnya, diberi santunan kepada kaum muhajirin dan al-ansar. Datang kepada beliau harta yang berlimpah dari upeti Bahrain. Itu sumber-sumber perekonomian namanya. Itu ada. Salah satu dari sumber perekonomian ini itu disebut dengan nama zakat. Tapi zakat ini terikat dengan hukum-hukum, terikat dengan aturan-aturan. Nah, boleh digunakan di segala hal. Ada amanahnya.